Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 lengkapnya. Arus lalu lintas menuju keluar Bandar Lampung padat hari kedua Lebaran Idul Fitri. Pantai Mutun diserbu wisatawan saat libur Lebaran. Pasar tradisional di Lampung masih lengang pasca Lebaran. Informasi lainnya pemirsa, hari kedua Lebaran Idul Fitri, volume kendaraan yang meninggalkan kota Bandar Lampung melalui jalur arteri lintas Sumatera siang ini terpantau meningkat tajam. Kepadatan mulai terlihat dari titik Raja Basa hingga memasuki wilayah Natar, Lampung Selatan. Sebaliknya, arus kendaraan yang menuju pusat kota terlihat lengang dan lancar. Di jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Bandar Lampung dengan Natar, ribuan kendaraan roda 4 maupun roda 2 terpantau memadati badan jalan. Antrean panjang hingga beberapa kilometer tak terelakkan menyebabkan laju kendaraan terbatas. Kepadatan didominasi warga yang hendak bepergian keluar kota, baik menuju arah Bandara Raden Intan II maupun kabupaten-kabupaten di sekitar Lampung. Rata-rata kecepatan kendaraan hanya berkisar 10 hingga 20 km per jam, akibat penyempitan jalan di sejumlah titik serta aktivitas di persimpangan. Sementara itu, kondisi berlawanan terlihat pada arus kendaraan dari arah Natar menuju pusat kota Bandar Lampung. Di jalur arah kota, arus lalu lintas terpantau lancar, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal tanpa hambatan berarti. Petugas Satlantas pun disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan. Mereka melakukan pengaturan arus, penyesuaian ritme lampu lalu lintas, serta mengurai penumpukan kendaraan agar tidak terjadi kemacetan total. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemirsa, destinasi wisata Pantai Mutun dipadati ratusan pengunjung yang memanfaatkan momen libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga. Minggu 22 Maret 2026. Sejak pagi hari, arus kendaraan menuju kawasan pantai terpantau ramai. Kepadatan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Para wisatawan terlihat antusias menikmati keindahan pantai dengan pasir putih dan ombak yang relatif tenang. Selain bermain air, pengunjung juga memanfaatkan berbagai fasilitas seperti wahana banana boat, perahu, hingga pondok-pondok santai yang tersedia di lokasi. Pemandangannya bagus, rame, seru, ajak anak-anak. Terkait fasilitasnya, Bu? Ya menarik lah, seru pokoknya. Tempatnya juga memadai. Salah satu pengunjung mengaku sengaja datang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah wisatawan terus berdatangan. Petugas setempat turut disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas serta memastikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung selama berada di lokasi. Pihak pengelola mengimbau wisatawan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan serta mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga kelestarian kawasan wisata. Diperkirakan jumlah pengunjung akan terus meningkat hingga puncak liburan, menjadikan Pantai Mutun sebagai salah satu destinasi favorit di Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kedua Raya Idul Fitri, sejumlah pasar tradisional di Provinsi Lampung masih belum beroperasi secara normal. Salah satunya terlihat di Pasar Tradisional Natar.
di mana banyak lapak pedagang masih tutup dan aktivitas jual beli terlihat sepi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pusat perbelanjaan modern dan swalayan yang sudah mulai diserbu warga sejak pagi hari. Suasana pasar tradisional Natar Lampung Selatan pada hari kedua Lebaran Idul Fitri tampak lenggang. Pasar yang biasanya ramai aktivitas transaksi, kini didominasi deretan toko dan lapak pedagang yang masih tertutup rapat. Sejumlah pedagang yang memilih libur mengaku masih memanfaatkan momen Lebaran untuk bersilaturahmi bersama keluarga. Hanya beberapa pedagang kebutuhan pokok yang tetap membuka dagangan, itu pun dengan stok terbatas. Aktivitas pasar diprediksi baru akan normal pada H+3 Lebaran atau esok hari. Hal ini seiring dengan kembalinya pasokan barang dari distributor, serta mulainya pedagang kembali bekerja setelah masa libur usai. Berbeda dengan pasar tradisional, sejumlah mal dan swalayan di Bandar Lampung sudah beroperasi sejak pagi. Warga terlihat memadati area retail makanan, gerai pakaian hingga tempat hiburan keluarga. Banyak masyarakat memilih mal sebagai alternatif mengisi waktu libur Lebaran karena fasilitasnya lengkap dan aktivitas jual beli sudah normal. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ramadan telah kita lalui bersama. Sebulan penuh pembelajaran tentang menahan diri dan menumbuhkan cahaya dalam setiap langkah. Dalam proses itu, kita belajar bahwa setiap ikhtiar kecil memiliki makna besar dalam membentuk pribadi yang lebih tulus. Idul Fitri hadir sebagai penanda kemenangan, di mana kita kembali pada hati yang bersih untuk saling memaafkan dan mempererat kepedulian kepada sesama. Saat kita membuka hati untuk saling memaafkan, di sanalah hubungan kita menjadi lebih hangat dan bermakna. Idul Fitri bukan sekedar perayaan. Ia adalah pengingat bahwa cinta, empati, dan keikhlasan yang kita latih selama Ramadan akan menjadi cahaya penuntun kita ke depan. Nilai-nilai ini menjadi landasan kita untuk terus berkarya, memberi manfaat, dan menebar kebaikan. Saya, Fahmi Muhammad Anwari. Saya, Ayusin. Saya, Pranoto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Idul Fitri terus menguatkan kebersamaan di antara kita Dan menghadirkan cahaya kemenangan yang memuliakan. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan pada hari yang penuh berkah ini, mari kita jadikan momentum untuk kembali kepada fitrah. Dan Idul Fitri bukan hanya saling memaafkan, tetapi menjadi pengingat untuk memperbaiki diri, menebar kebaikan dan menjalin silaturahmi guna menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Saat takbir menggema di seluruh penjuru negeri menyambut hari yang suci menuju kebaikan yang lebih bermakna. Kami hadir di tengah masyarakat, menjaga kehidupan tetap bergerak, menumbuhkan harapan, berikhtiar demi masa depan yang cerah. Di berbagai ruang kehidupan, kesejahteraan harus terus dijaga agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan masa depan bangsa semakin kuat. Pengabdian bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi melindungi kehidupan, membantu sesama bangkit, serta menumbuhkan kepedulian. Saat jutaan langkah kembali ke rumah, kami hadir mengawal perjalanan agar kebahagiaan tiba dengan selamat dan keluarga dapat berkumpul dalam kebahagiaan. Kami berkomitmen untuk terus berbenah, bekerja lebih baik, tulus, dan berintegritas demi menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas nama keluarga besar Polri dan Bayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
2026. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, mari kita pererat silaturahmi, saling memaafkan dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Semoga suasana Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun tak ada kesucian tanpa permohonan maaf. Tak ada kebahagiaan tanpa rasa syukur. Ramadan telah melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan peduli. Di hari yang fitri ini, Bunda Eva mengajak kita semua untuk membuka pintu maaf seluas-luasnya. Mari kita jaga kebersamaan, mempererat silaturahim, dan terus menebarkan kebaikan untuk Kota Bandar Lampung yang kita cintai. Saya Eva Diwana, Wali Kota Bandar Lampung, dan segenap jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahumma fi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Keluarga besar Gurura TV Guru Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puari. Di hari yang suci ini, marilah kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah dan erat tali silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap memberikan dedikasinya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Provinsi Lampung, bahkan di tengah suasana Hari Raya. Dan himbauan bagi keluarga yang akan melintas Provinsi Lampung dan akan meninggalkan Provinsi Lampung, yang akan mudik berkumpul bersama keluarga, kami himbau untuk berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Pan Bantu Rakyat DPW PAN Provinsi Lampung mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pergerakan penumpang arus mudik Lebaran di Terminal Raja Basa mulai menunjukkan penurunan. Pasca puncak mudik, rute Bakauni dan Kota Bumi tercatat menjadi primadona dan masih dipadati penumpang lokal dari Bandar Lampung. Tren mudik lokal di wilayah Lampung mulai terlihat mengalami kenaikan signifikan. Dari berbagai trayek yang tersedia, rute Bakauni Raja Basa menjadi jalur yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Tingginya minat penumpang di rute ini didorong karena layanan beroperasi selama 24 jam penuh. Fleksibilitas waktu ini membuat pemudik bebas memilih jam perjalanan, baik siang maupun malam hari. Sementara itu, untuk sejumlah rute lain, seperti tujuan Kota Bumi dan Kota Agung, pergerakan penumpang terpantau masih stabil. Jurusan yang paling trendsetter khususnya ini Bakauni Raja Basa. Atau sebaliknya, dari Raja Basa ke Bakauni. Oh gitu ya. Itu trendsetternya. Untuk lokal ya. Karena itu pelayanannya 24 jam. 24 jam. Kalau untuk Kota Bumi ya lumayan ya, artinya pergerakannya masih stabil ya. Stabil ya. Masih lah. Masih ya. Tapi kalau untuk kayak ke Tanggamus itu berkisar sampai jam 5 atau jam 6 sudah pelayanannya sudah ini ya berhenti ya, dalam arti karena mengingat treknya kan jarak jauh nih. Jadi untuk trek kembali itu petugas mengimbau para pemudik yang menuju wilayah dengan jarak tempuh jauh seperti Tanggamus agar mengatur waktu keberangkatan lebih awal demi menghindari keterlambatan operasional bus. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV Hermawan Kanujaya melaporkan. Memasuki H+1 arus balik Lebaran, penumpang kapal penyeberangan dari kendaraan roda 2 mulai memadati pelabuhan Bakauni Minggu siang. Antrean pemotor terlihat terus bertambah memasuki area dermaga reguler untuk melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Berdasarkan pantauan di dermaga reguler Pelabuhan Bakauni hingga pukul 12 siang, pemudik dengan sepeda motor datang secara berkala dan memenuhi lokasi scanning tiket. Sebagian dari mereka masih dalam perjalanan mudik dan silaturahmi, namun tidak sedikit yang mulai kembali ke perantauan untuk kembali bekerja. Mamat, salah seorang pemudik asal Lampung Selatan, mengaku memilih berangkat lebih awal karena lalu lintas masih lenggang. Bersama rombongannya ia menuju Serang, Banten menggunakan sepeda motor demi menghemat waktu dan biaya. Senada Rudi, pemudik lainnya, memilih kembali ke Pulau Jawa di H+1 karena sudah harus masuk kerja esok hari. Menurutnya kondisi jalan masih terbilang aman dan belum terjadi penumpukan kendaraan. Menghadapi potensi lonjakan arus balik, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauni menyatakan siap mengantisipasi puncak kedatangan pemudik. General Manager ASDP Bakauni Partogi Tamba menjelaskan pihaknya telah melakukan survei kelengkapan fasilitas bersama Porkopimda. Fokus utama adalah pelayanan bagi pemudik roda 2 yang diperkirakan mengalami kenaikan signifikan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah penggunaan single tarif atau tarif tunggal yang akan berlaku pada 23 hingga 29 April. Dengan kebijakan ini tidak lagi ada perbedaan tarif antara layanan eksekutif dan reguler, sehingga diharapkan mampu mengurai antrian dan mempercepat proses penyeberangan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, tradisi turun-temurun masih terjaga di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu kekiceran, yang digelar setiap Hari Raya Idul Fitri sebagai ajang silaturahmi dan pelestarian budaya. Tradisi kekiceran merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Lampung Saibatin. Budaya ini telah diwariskan sejak tahun 1800-an berdasarkan penuturan tokoh adat dan literatur sejarah lokal. Pada masa lalu, kekiceran menjadi ajang berkumpulnya para muda-mudi dengan menampilkan beragam tarian sebagai hiburan rakyat. Menariknya, tradisi ini juga pernah menjadi sarana pertemuan para tokoh adat untuk membahas berbagai urusan strategis termasuk taktik perang. Seiring perkembangan zaman, kekiceran bertransformasi menjadi festival tari yang dimaknai sebagai ajang silaturahmi para muda-mudi dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hingga kini pelaksanaannya masih terbatas di wilayah Marga Pugung, meliputi Pugung Penengahan, Pugung Malaya, dan Pugung Tampak
yang berada di Kecamatan Pesisir Utara dan Lemong, Pesisir Barat. Pemilihan momen Idul Fitri dinilai tepat karena menjadi masa berkumpul, saling memaafkan, serta membuka ruang bagi masyarakat luar untuk mengenal budaya Lampung. Secara etimologi, istilah kekiceran berasal dari kata kicer dalam bahasa Lampung yang berarti ramai, sesuai dengan suasana meriah dan iringan rebana dalam setiap penampilan. Untuk menjaga kelestarian budaya, para tokoh adat mengemas kekiceran dalam bentuk festival dan perlombaan tari. Peserta menampilkan beragam tarian khas Lampung, mulai dari tari tradisional hingga kreasi modern. Pelaksanaannya tidak dilakukan serentak di setiap pekon. Jadwalnya ditentukan mulai musyawarah dan digilir, agar masyarakat dapat saling mengunjungi dan mempererat ikatan sosial. Proses persiapan kekiceran sendiri sudah dimulai sejak malam 10 Ramadan, saat para ketua bujang marga bermusyawarah untuk menetapkan waktu pelaksanaan di masing-masing pekon. Tradisi kekiceran menjadi bukti kekayaan warisan budaya Lampung yang tetap lestari menjadi daya tarik wisata saat perayaan Lebaran. Dari Pesisir Barat, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ramadan telah kita lalui bersama. Sebulan penuh pembelajaran tentang menahan diri dan menumbuhkan cahaya dalam setiap langkah. Dalam proses itu, kita belajar bahwa setiap ikhtiar kecil memiliki makna besar dalam membentuk pribadi yang lebih tulus. Idul Fitri hadir sebagai penanda kemenangan, di mana kita kembali kepada hati yang bersih untuk saling memaafkan dan mempererat kepedulian kepada sesama. Saat kita membuka hati untuk saling memaafkan, di sanalah hubungan kita menjadi lebih hangat dan bermakna. Idul Fitri bukan sekedar perayaan. Ia adalah pengingat bahwa cinta, empati, dan keikhlasan yang kita latih selama Ramadan akan menjadi cahaya penuntun kita ke depan. Nilai-nilai ini menjadi landasan kita untuk terus berkarya, memberi manfaat, dan menebar kebaikan. Saya, Fahmi Muhammad Anwari. Saya, Ayusin. Saya, Pranoto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Idul Fitri terus menguatkan kebersamaan di antara kita dan menghadirkan cahaya kemenangan yang memuliakan. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan pada hari yang penuh berkah ini, mari kita jadikan momentum untuk kembali kepada fitrah. Dan Idul Fitri bukan hanya saling memaafkan, tetapi menjadi pengingat untuk memperbaiki diri, menebar kebaikan, dan menjalin silaturahmi guna menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Saat takbir menggema di seluruh penjuru negeri menyambut hari yang suci menuju kebaikan yang lebih bermakna. Kami hadir di tengah masyarakat, menjaga kehidupan tetap bergerak, menumbuhkan harapan, berikhtiar demi masa depan yang cerah. Di berbagai ruang kehidupan, kesejahteraan harus terus dijaga agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan masa depan bangsa semakin kuat. Pengabdian bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi melindungi kehidupan, membantu sesama bangkit, serta menumbuhkan kepedulian. Saat jutaan langkah kembali ke rumah, kami hadir mengawal perjalanan agar kebahagiaan tiba dengan selamat dan keluarga dapat berkumpul dalam kebahagiaan. Kami berkomitmen untuk terus berbenah, bekerja lebih baik, tulus, dan berintegritas demi menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas nama keluarga besar Polri dan Bayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
2026. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, mari kita pererat silaturahmi, saling memaafkan dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Semoga suasana Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap memberikan dedikasinya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Provinsi Lampung, bahkan di tengah suasana Hari Raya. Dan himbauan bagi keluarga yang akan melintas Provinsi Lampung dan akan meninggalkan Provinsi Lampung, yang akan mudik berkumpul bersama keluarga, kami himbau untuk berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun PAN Bantu Rakyat DPW PAN Provinsi Lampung mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, momen libur lebaran di Pantai Mandiri, Kabupaten Pesisir Barat mendadak berubah mencekam. Seorang wisatawan asal Lampung Barat nyaris kehilangan nyawa setelah terseret arus kuat saat berenang. Beruntung, aksi cepat petugas gabungan berhasil menyelamatkan korban dalam proses dramatis di tengah derasnya ombak. Peristiwa terjadi Sabtu sore, sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang datang bersama rombongannya dari Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, nekat berenang cukup jauh dari bibir pantai. Meski sudah mendapat peringatan dari petugas BPBD setempat. Tak lama setelah diabaikan, ombak besar datang disertai arus bawah laut kuat. Salah satu rombongan terseret arus dan korban berusaha menolong, namun justru ikut terbawa semakin jauh ke tengah. Teriakan warga memicu respon cepat petugas. Akbar M. Firkal berlari ke lokasi, melepas baju dan langsung terjun ke laut untuk mengevakuasi korban. Dengan bantuan tim BPBD dan seorang warga, korban akhirnya dapat ditarik menggunakan ring buoy dan dibawa ke tepi pantai dalam kondisi selamat. BPBD Pesisir Barat membenarkan kejadian ini. Lokasi insiden memang dikenal memiliki arus bawah laut yang kuat, terutama pada periode libur panjang ketika jumlah wisatawan meningkat tajam. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pengunjung untuk selalu mematuhi imbauan petugas dan menghindari zona berbahaya saat beraktivitas di pantai. Keselamatan menjadi prioritas, terlebih di tengah membeludaknya wisatawan pada musim libur Lebaran. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Memasuki hari kedua libur Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Pesawaran dipadati wisatawan. Dinas Pariwisata Pesawaran mencatat lonjakan signifikan kunjungan, terutama di kawasan pantai yang menjadi magnet utama liburan Lebaran tahun ini. Arus wisatawan di Pesawaran mulai meningkat sejak sore hari pertama Lebaran dan mencapai puncaknya pada Minggu 22 Maret 2026. Dinas Pariwisata menyebut wisata pantai menjadi tujuan favorit dengan peningkatan kunjungan mencapai 25 hingga 30% dibanding hari biasa. Pantai Mutun, Pantai Kelara, serta dermaga Ketapang, pintu penyeberangan menuju Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian menjadi destinasi terpadat. Wisatawan tidak hanya datang dari Lampung, tetapi juga dari Jakarta dan Palembang. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Aris Apriyadi mengatakan bahwa selain pantai, sejumlah wisata alternatif seperti air terjun dan perbukitan di Weratai juga mulai dipilih pengunjung yang ingin menghindari keramaian. Untuk menjaga kenyamanan, Dinas Pariwisata telah menurunkan personil di titik-titik rawan kemacetan, serta menerjunkan petugas penjaga pantai. Pengawasan tarif masuk destinasi juga diperketat untuk mencegah pungutan liar. Di tengah tingginya mobilitas wisatawan, masyarakat diimbau datang lebih awal untuk menghindari kemacetan, menjaga kebersihan, serta memastikan kondisi kendaraan tetap prima. Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap momentum libur Lebaran kali ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan memperkuat potensi pariwisata di bumi Andan Jejama. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.